Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 5, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi kalian dengan Pak San di channel kelas Pak San. Oke, kali ini kita masih membahas materi kelas 5, tema 3. Nah, bagi kalian siswa kelas 5, mari sama-sama kita buka buku siswa. Tema 3 mengenai makanan sehat. Kita lanjut saja ke halaman 34 ya. Subtema 1 pembelajaran 5 yang akan kita bahas sekarang. Oke. Kita buka halaman 34. Nah, ini halaman 34, pembelajaran 5. Nah, di sini kalian disuguhkan satu kejadian. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya, sakit mahnya pun kambuh. Nah, ini pelajaran berharga juga buat kalian ya. Yang pagi-pagi mungkin tidak sempat sarapan, atau malamnya juga terlambat makan, karena ternyata itu bisa menjadi penyebab bagi kalian untuk bisa terkena MAH ya. Nah, banyak orang berpikir bahwa penyakit MAH hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena MAH. Oke? Jadi kalian jaga ya makannya ya. Jangan terlambat makan. Makan yang cukup, makan yang sehat, makan yang bergizi. Nah, apakah gejala MAH yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Ya, pada prinsipnya sih sama ya. Karena pada anak-anak ya mudah sekali memproduksi gas pada lambungnya. Ya. Nah, oleh sebab itu anak sebenarnya harus memiliki pantangan makanan. Misalnya, jangan makan yang terlalu pedas, yang terlalu asam. Ya, juga harus banyak makan sayur dan buah. Ya. Terus satu lagi nih, tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Ayo, siapa di antara kalian yang suka makan mie instan? Memang sih praktis disajikannya. Mudah juga mungkin bagi orang tua kamu, ibu kamu untuk menyajikan sarapan ke kamu pagi-pagi cukup mie instan. Tapi ternyata ini tidak bagus buat kesehatan anak-anak. Oke, jadi anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Ya, fungsi alat pencernaan kita ini untuk memproses makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Nah, mari kita bahas sekarang bagaimana sistem pencernaan pada manusia. Nah, di sini ada gambar pada halaman berikutnya. Silakan kalian lihat. Ini gambar manusia, ya. Nah, mungkin kalian sudah membaca juga pada penjelasan sebelumnya. Oke, di sini kalian lihat baik-baik, ya. Bisa nebak ya? Ini adalah mulut. Iya, betul. Ya.
Buat apa sih mulut? Fungsinya buat apa? Iya, mulut untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dan mudah ditelan untuk masuk ke dalam lambung atau perut. Nah, berarti di sini nanti ada organ-organ pencernaan dengan fungsi-fungsinya. Misalnya lidah, ya. Pada mulut kita ada lidah. Buat apa sih lidah? Lidah berfungsi untuk membantu mengunyah dan menelan makanan menuju ke tenggorokan, ya. Jadi ketika kamu mengunyah makanan, itu sebenarnya lidah bergerak juga memindahkan makanan ke sebelah kiri, sebelah kanan, ya, dan harus berhati-hati. Kenapa? Sebenarnya sih lidah udah lincah, ya. Nah, kenapa kok tiba-tiba ada yang tergigit ketika lagi makan lidahnya? Ya, mungkin karena pada saat yang bersamaan dia ingin berbicara. Lidah kan juga berfungsi untuk mengeluarkan kata-kata, ya. Nah, pada saat yang bersamaan bisa saja kemudian terjadi misgerak. Nah, ya, oleh sebab itu pada saat kamu mengunyah makanan, udah nggak usah bicara dulu. Telan dulu makanannya, baru kemudian bicarakan apa yang ingin kamu bicarakan. Oke? Nah, kemudian di mulut juga ada gigi. Nah, gigi tentu fungsinya untuk menghaluskan makanan, ya. Dua-duanya nih, ya, lidah dan gigi ini adalah pencernaan mekanik dalam mulut, ya. Nah, kemudian ada juga kelenjar ludah. Ya, jadi masih dalam mulut ini ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini menghasilkan ludah atau air liur atau disebut juga dengan saliva. Ludah ini berfungsi untuk memudahkan nanti menelan makanan. Juga ada fungsi-fungsi lainnya. Oke, setelah makanan hancur di mulut, ya, setelah makanan hancur di mulut, maka makanan akan ditelan, ya, ditelan masuk ke kerongkongan. Jadi ini kerongkongan, ya. Ingat di sini ada kerongkongan, kemudian ada satu saluran lagi namanya tenggorokan. Kamu harus bisa bedakan, ya. Kalau tenggorokan itu salurannya menuju ke paru-paru, itu saluran pernapasan. Nah, kalau kerongkongan salurannya menuju ke lambung. Oke? Kerongkongan disebut juga dengan esofagus, ya. Esofagus. Nah, apa sih fungsinya kerongkongan? Kerongkongan ini sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut menuju ke lambung, ya. Jadi itu fungsinya sebagai saluran untuk memindahkan makanan. Nah, di dalam kerongkongan itu juga ada satu hal yang perlu kamu ketahui pada kerongkongan itu, yaitu adanya gerak peristaltik. Gerak peristaltik. Oke, gerak peristaltik ini adalah gerakan meremas-remas yang mendorong makanan sedikit demi sedikit dari mulut tadi menuju ke lambung. Nah, di kerongkongan itu makanan hanya selama kurang lebih 6 detik, ya. Jadi dari pangkal kerongkongan itu faring, ya. Faring itu otot lurik. Masih ingat nggak otot lurik? Otot lurik itu otot yang bisa bekerja dengan kesadaran kita. Jadi kita menelan, ya. Nah, otot lurik di situ. Nah, setelah itu kemudian akan dilanjutkan dengan gerak peristaltik pada kerongkongan tersebut untuk mendorong makanannya menuju ke lambung. Oke, ya. Kalau misalnya Bapak terlalu cepat nih, kamu ulang lagi aja videonya ya. Nah, biar durasinya nggak terlalu panjang. Kita lanjut. Setelah melewati kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Jadi ini, ya, ini adalah lambung. Apa fungsinya lambung? Nah, lambung itu sebenarnya sebagai penghasil pepsinogen. Ya, pepsinogen itu semacam
enzim ya yang belum aktif ya dari pepsin. Nah, enzim ini berfungsi mengubah molekul protein menjadi pepton. Pepton itu potongan-potongan protein yang lebih kecil. Nah, dinding dari lambung ini ya juga menghasilkan asam klorida. Asam klorida itu berfungsi untuk membunuh mikroorganisme atau semacam kuman-kuman, bakteri-bakteri yang masuk bersama makanan. Jadi nanti di lambung akan dibunuh oleh asam klorida tadi. Ya. Jadi ini semacam asam lambung. Nah, kemudian setelah di lambung ya, makanan akan melanjutkan perjalanannya menuju usus halus. Nah, ini usus halus ya. Ini usus halus. Jadi Bapak ulang lagi, ini mulut ya, dari mulut makanan dikunyah sampai hancur, kemudian masuk ke kerongkongan ya, dari kerongkongan ada gerak peristaltik, kemudian masuk ke lambung. Nah, di lambung kemudian makanan ya kalau ada kuman-kuman penyakit akan dimatikan tuh ya, juga ada proses penghancuran lagi di situ dengan otot lambungnya, tapi sebaiknya jangan berharap otot lambungnya yang menghancurkan ya makanan. Jadi di mulut sudah kita hancurkan. Lalu makanan akan didorong masuk ke usus halus. Ya, usus halus. Nah, usus halus kita ini terdiri atas 3 bagian. Ya, usus halus kita ini ada 3 bagian. Bagian pertama namanya usus 12 jari. Ya, disebut juga duodenum. Ya, usus 12 jari. Kemudian ada namanya usus kosong. Ya, jejunum. Nah, kemudian juga ada usus penyerapan, ileum. Ya, jadi di sini ada usus penyerapan. Pada usus penyerapan itulah terjadi penyerapan sari-sari makanan. Ya. Nah, kemudian setelah sari-sari makanannya terserap, masih ada sisa kan? Nah, itu namanya ampas. Ya, itulah yang akan menjadi kotoran. Nah, ampas itu ya sisa-sisa sisa-sisa makanan setelah diserap sari-sari makanannya, nah itu akan didorong lagi menuju usus besar. Oke, jadi berikutnya ada usus besar nih, ada yang naik, ada yang mendatar, ada yang turun ke bawah, ya. Nah, usus besar ini fungsinya untuk menyerap air dan mineral. Ya, tadi kotorannya mungkin masih banyak airnya. Makanya di usus besar kemudian diserap. Juga kemudian di usus besar ini ada bakteri Escherichia coli. Ya, Escherichia coli. Nah, itu bakteri ini nanti yang melakukan pembusukan sari-sari makanan tadi. Oke, itulah yang kemudian terjadi di usus besar. Nah, setelah terjadi proses seperti itu, maka dorongan berikutnya adalah menuju ke anus. Jadi ini adalah anus, ujung dari saluran pencernaan kita. Di anus itu kemudian makanan akan ditahan sebentar dan kemudian ketika kamu merasa ingin ke belakang, maka silahkan ke belakang dan buang kotorannya. Oke, hebat ya pencernaan manusia, ciptaan Allah. Ya, dengan pencernaan itu kemudian kita bisa bertahan hidup dengan lebih baik lagi di dunia ini. Jadi jangan lupa jaga sistem pencernaan kamu. Ya, oke. Nah, di sini ada ayo mencoba. Tadi Bapak udah jelaskan ya, fungsi mulut apa saja. Tadi kamu dengar-dengar lagi videonya dari awal, kemudian fungsi kerongkongan apa, kemudian fungsi lambung apa. Tadi Bapak udah jelaskan juga fungsi usus halus, ya. Kemudian ada fungsi usus besar. Nah, ada tambahan informasi di sini nih. Ya, ada tambahan informasi di sini.
tahukah kamu bahwa panjang saluran pencernaan pada orang dewasa bisa mencapai 30 meter. Nah, ya, panjang juga ya saluran pencernaannya 30 meter. Kamu bayangkan, kurang lebih jarak berapa itu? Ya, kalau di komplek rumah itu rumah sederhana itu 5 meter, berarti itu 6 rumah itu. Ya, dari ujung 6 rumah. Ya, nah seperti itu. Nah, dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan, tentang proses pencernaan, maka kita bisa lebih memahami cara menjaganya agar tetap sehat. Oke, itu yang penting. Nah, berikutnya ada pelajaran tentang iklan, tapi ini kita bahas pada video berikutnya aja. Kenapa? Karena pada pembelajaran 6 di sini akan dibahas lagi tentang itu, ya. Jadi ini kita bahas nanti pada pembelajaran 6. Bapak kira itu yang bisa Bapak jelaskan pada kalian. Semoga video ini bisa membantu kalian belajar dengan baik di rumah. Oke? Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.